Oke, terima kasih Teh Argi atas pemaparan dan videonya tadi. Terima kasih juga buat Teh Yurina, Teh Evelyn, Teh Faza, Teh Evi, dan Teh Belvara. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti pada tertarik banget ya buat ikutan KKM Seni. Apalagi setelah ngeliat pemaparannya tadi yang keren-keren banget. Mungkin ada nih yang langsung buka G-Form buat daftar. Nah, buat sekarang kita buka sesi tanya jawab buat KKM-KKM-nya. Boleh banget buat teman-teman Akang Tete yang mau tanya-tanya, yang kepo tentang KKM Seni, boleh banget langsung chat sesuai format yang udah dikirim. Boleh nih buat yang mau tanya, kirim chat langsung angkatan_nama. Ayo, ayo jangan dianggurin. Teteh-teteh cantiknya ini. Oke, karena belum ada yang nanya nih, sambil nunggu. Boleh nggak nih dari moderatornya nanya dulu? Kalau aku mau tanya nih buat teteh-teteh semuanya. Kalau misalkan kan tadi udah dijelasin tuh dikit-dikit first meet-nya ngapain gitu. Bisa tolong dijelasin secara lebih detail lagi gitu nggak Teh? Biar lebih kebayang gitu. Boleh nih dari yang pertama presentasi dulu tadi dari Teh Belvara. Boleh Teh dijawab. Gimana pertanyaannya? Kayak first meet-nya ngapain aja gitu Teh? First meet-nya paling masih sharing-sharing sih. Soalnya kan masih pertama ketemu. Oke, makasih Teh. Jawabannya boleh ke maaf nih teteh-teteh teteh-teteh yang lain. Mungkin kita langsung ke penanya pertama aja ya Teh. Dari 2020 Nabila boleh langsung on mic. Halo, Teteh dan Sherina. Sebelumnya mohon maaf ya, aku off cam. Aku mau nanya buat KKM Seni ini, kira-kira ada konten-konten kayak KKM olahraga tadi nggak ya, Teteh dan Sherina? Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Boleh dijawab sama tari tradisional dulu kali ya Teh. Boleh Teh Belvara dijawab. Iya, nanti bakal ada konten-konten online gitu. Sama kayak yang KKM olahraga juga. Oke, makasih Teh. Boleh dilanjut ke MD Teh Evi, boleh Teh dijawab. Ya, aku izin jawab. Ya, emang ada kalau misalnya untuk KKM Seni, ada juga bikin konten gitu. Nah, kemarin sih kita dapat arahan juga suruhnya bikin konten tutorial. Cuma kalau misalnya mau konten collab juga boleh banget. Dan saya zaman sekarang yang lagi booming juga kayak TikTok-an juga itu boleh banget. Jadi di sini juga ada kok bikin konten. Oke, makasih Teh jawabannya. Mungkin boleh dilanjut ke UPM nih Teh. Teh Faza boleh Teh dijawab. Oke, jadi kalau misalkan untuk KKM Seni sendiri, kita bakalan ada konten tentang fun fact dan juga video edukatif dari KKM Seninya. Nah, untuk kalian nih yang nunggu konten dari KKM Seni, bisa di-follow ya IG-nya Senbora. Mantap gak, Teh Acel? Oke. Oke, makasih Teh. Tuh boleh tuh Akang Teteh dan teman-teman semuanya di-follow ya IG Senbora. Oke, lanjut boleh ke perkusi nih Teh. Boleh Teh dijawab Teh Evelyn. Silakan. Untuk konten-kontennya dari perkusi itu ada konten tutorial juga sama tutorial cover lagu gitu. Nah, bisa pakai alat-alat yang di rumah aja kayak misalnya gebuk-gebuk toolbox kayak gitu bisa. Terus sama sharing-sharing fun fact juga. Nah, kontennya itu bakal tayangin di IG-nya Senbora. Jadi langsung di-follow aja IG-nya @senbora FKG Unpar. Nah, terima kasih Teh jawabannya Teh Evelyn. Kayaknya udah dari tadi nih Senbora dipromosiin terus gitu. Ayo teman-teman di-follow, jangan lupa. Oke, selanjutnya boleh Teh Yurina PSM nih Teh, boleh dijawab Teh. Oke, sama kayak yang lain ya, PSM itu juga bakal ada banyak konten dan pastinya seru-seru banget sih. Nggak jamin sih, cuman ya seru pokoknya mah.
Ya nanti seperti yang tadi udah dipromosiin ya, cuman aku nggak usah promosi deh. Hehe. Oke, makasih Teh jawabannya. Nah, yang terakhir ada Teh Argi nih Teh dari Saman, boleh Teh? Ya, sama kayak Yuri juga, sama kayak KKM lain, di Saman juga pasti bakal ada kontennya. Kita nanti ada konten tutorial buat narinya gimana, sama kita juga bakal ada konten edukasi tentang Samannya itu sendiri, kayak gimana dari Acehnya gitu. Oke, makasih Teh jawabannya. Oke, nah karena belum ada yang nanya gitu, kita tunggu dulu. Ada lagi yang mau tanya teman-teman atau Akang Teteh gitu yang penasaran atau yang pengen ngobrol juga boleh ditanyain. Karena belum ada yang nanya, mungkin bisa dilanjut dari yang pertanyaan aku tadi kali ya Teh. Kalau first meet-nya itu ngapain aja gitu Teh? Boleh boleh Teh dijawab Teh, siapa aja gitu Teteh-teteh yang ingin menjelaskan gitu lebih lanjut. Oke, kayaknya teteh-tetehnya ini karena ingin rahasia gitu, surprise-surprisean, boleh langsung daftar aja ya, biar bisa tahu first meet-nya ngapain gitu kan. Nah, karena waktunya udah tinggal dikit nih, boleh kali ya, belum ada yang mau nanya lagi kan? Senyum dong Teh, tuh kata Teh Acel, senyum dong Teh. Oke, karena masih belum ada yang mau nanya lagi, mungkin kita cukupkan aja ya, boleh ke closing statement-nya nih Teh, buat ngajakin teman-teman atau Akang Teteh yang lain yang mau ikutan KKM seninya. Boleh dari Teh Argi dulu, silakan Teh. Semuanya jangan lupa ya ikut Saman karena seru banget nih buat cewek-cewek ataupun cowok-cowok kalau misalnya pengen ikut boleh banget. Ini dibutuhkan banget loh kalau misalnya ada cowok yang pengen jadi akang gendangnya gitu bisa nyanyi itu pasti keren banget. Terus kalau misalnya ada yang pengen nanya boleh banget ke line aku Argi Marsha atau ke IG aku. Makasih semuanya. Makasih Teh. Oke, boleh dilanjut ke PSM Teh Yurina. Boleh closing statement-nya Teh buat ngajakin yang lain. Oke, halo semuanya, baik Akang Teteh maupun teman-teman semua. Jangan lupa kalau yang punya bakat nyanyi atau bakat terpendam tapi gak mau dipendam banget, gak apa-apa masuk PSM, kita menerima semua jenis suara dan semua jenis kelamin. Pokoknya tidak ada perbedaan. Terima kasih. Oke, makasih Teh. Tuh buat yang mau daftar PSM, ayo ikutan sekarang. Langsung isi G-form-nya. Boleh ke perkusi Teh Evelyn. Dipersilakan closing statement-nya. Oke, buat teman-teman Akang Teteh, jangan lupa ya join perkusi, karena di sini kita bakal sama-sama belajar, sama-sama menyalurkan kelelahan kita sama DFKG. Untuk yang bingung, boleh banget langsung line aku aja, line-nya Evelyn Priscilia disambung. Ditunggu ya, Kang Teteh. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Evelyn. Boleh Teh Faza nih buat closing statement-nya buat ngajakin Teteh, Akang, dan teman-teman buat ikutan UPM. Oke. Nah, untuk teman-teman semua nih yang butuh KKM dengan jadwal yang fleksibel, melatih soft skill, dan dapat cuan juga nih buat beli gigi, boleh banget untuk join UPM. Oke? Udah. Oke Teh, makasih Teh. Tuh buat teman-teman Akang Teteh yang suka uang gitu, kayak kata Teh Acel tadi, boleh banget ikutan. Lanjut ke Teh Evi, boleh Teh buat closing statement-nya. Ya buat teman-teman di sini semua yang punya hobi nari ataupun misal yang suka TikTokan atau misalnya yang suka nge-cover K-pop, apalagi yang sekarang lagi worldwide banget dan trending banget, boleh banget ikut MD karena di sini kita bakal nariin banyak jenis tarian dan juga bondingnya juga kuat banget dan juga tentunya kita di sini nggak ada dia lebih jago atau gue lebih jago, kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama berkembang bareng. Jadi jangan lupa buat join MD ya guys. Oke, terima kasih Teh.
Boleh yang terakhir closing statement dari Teh Belvara nih Teh buat tari tradisionalnya. Terima kasih. Semuanya jangan lupa ikut Tatra, nggak usah takut kalau mau join Tatra, mau cewek, mau cowok boleh ikut Tatra. Terus kalau nggak mau bisa nari atau nggak bisa nari aku juga nggak apa-apa, kita belajar bareng buat ngelestariin budaya tradisional Indonesia. Oke, terima kasih banyak buat teteh-teteh cantik yang udah sharing dan memaparkan tentang KKM-nya buat Akang Teteh dan teman-teman yang punya pertanyaan gitu, baru kepikiran atau nanti sore gitu baru kepikiran, boleh banget langsung hubungi kontak person KKM masing-masing ya. Oke, karena waktunya sebentar lagi gitu buat Akang Teteh dan teman-teman yang mau menyalurkan bakat gitu atau mau nambah bakat atau yang cuma pengen ngisi waktu luang aja gitu pas kuliah, boleh banget ikutan KKM seni. Jadi jangan lupa daftar ya. Oke, langsung isi G-form-nya. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih Akang Teteh dan teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Dikembalikan ke MC. Oke, terima kasih Sherina, MC Kondang 2020. Asik banget ya tadi pembawaannya, dan terima kasih juga buat teteh-teteh cantiknya yang udah memaparkan KKM seninya. Untuk teman-teman yang mau daftar KKM seninya, bisa banget langsung isi G-form-nya. Buat tuh dikirim Teh Afru. Oke, sambil Teh Afru. Tadi itu kan udah ada KKM olahraga Teh, terus juga ada KKM seni. Kayak ada yang kurang gitu Teh KKM-nya. Kayaknya bukan KKM sih. Tapi sebelum masuk ke situ ingetin absen dulu, Lim. Jangan sampai lupa kita. Aku tuh katanya sih waktu itu dengar-dengar mau ada KKM e-sport Teh. Cuman ternyata belum ada ya Teh ya KKM e-sport. Oh, yang itu KKM e-sport. Sebelum ada KKM e-sport, nanti ada sesuatu e-sport di kepanitiaan nantinya. Iya Teh, apa untuk melatih e-sport ya Teh ya? Iya, itu nanti ya, jangan sampai kita promosi di sini, nanti nggak enak. Jadi nanti ada lah selanjutnya. Oke. Tapi itu nih Kang, jangan lupa tuh suruh daftar dulu di G-form dan password barunya, udah di-share sama Teh Afru. Dan untuk passwordnya udah berubah ya Teh, karena kita masuk ke sesi 3, password berikutnya adalah HUBIN. HUBIN dengan huruf kapital semua. Dan jangan lupa juga absennya guys. Jadi untuk sekarang jangan lupa absen dan juga daftar. Yang mau daftar KKM seni dan olahraga juga mungkin udah ada kepikiran kepanitiaan juga boleh langsung aja didaftarin. Betul, teman-teman. Terus seru ya Teh kepanitiaannya. Ya. Boleh kali ya Kang, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita kenalin dulu moderatornya. Pasti selalu ada moderator di setiap sesinya. Ya. Siapa nih Teh Karin untuk moderator sesi talk show yang ketiga ini? Wah, kalau moderator yang ini udah terkenal banget deh di FKG Unpad. Nomor 2, kalau tadi nomor 1 yang awal, sekarang nomor 2 di FKG Unpad nih, Kang. FKG nomor 2 berarti ya? Iya, siapa nih kira-kira? Ada yang bisa tebak? Langsung aja kita sambut kali ya, Kang. Silahkan dipersilahkan untuk Teh Julia Trisna Silviani sebagai Wakabem dan juga moderator kali ini. Halo semuanya, suara aku kedengeran gak nih? Kedengeran Teh. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat sore. Halo Karin, halo Halim. Nah, buat sekarang ini pas banget nih, kita bakal masuk ke kepanitiaan. Setelah tadi KKM ada KKM olahraga, ada KKM seni. Nah, sekarang kita akan masuk ke kepanitiaan yang ada. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku Silvi, aku dari angkatan 2018. Kali ini aku bakal mandu teman-teman semua buat lebih kenal jauh nih sama kepanitiaan yang ada di FKG Unpad. Nah, untuk di DJFW tahun ini, kita tuh ada kepanitiaan apa aja sih? Nah, nanti kita bakal spill bareng-bareng nih. Mungkin yang pertama ini ada dari PAB atau penerimaan anggota baru. Nah, untuk Adila, apakah udah ada ya? Udah bergabung belum nih? Halo Udah, Adila. Teh. Halo Teh Silvi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teh Silvi gimana? Alhamdulillah baik juga.
Nah, selamat ya sebelumnya buat Adila udah terpilih menjadi Project Officer PAB 2021. Keren banget sih. Percaya insya Allah Makasih, PAB Teh. di tahun ini bisa mantap lah, lebih mantap lagi. Nah, mungkin untuk Adila sendiri udah nggak sabar ya kali ya untuk memaparkan nih teman-teman ke PAB keseruannya akan seperti apa sih di tahun ini gitu. Udah siap nih Adila? Siap banget dong, Teh. Oke, silakan Adila. Oke, suara aku kedengar kan ya? Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Adila Husnuhotima dan tahun ini alhamdulillah dapat kesempatan jadi Project Officer PAB 2021. Boleh di next, Teh. Ya, jadi PAB. Mungkin teman-teman banyak yang udah tahu juga ya PAB itu apa, karena kita semua udah pernah ngalamin PAB gitu. Jadi PAB ini merupakan kependekan dari penerimaan anggota baru, di mana PAB ini kegiatannya fokusnya untuk pengenalan budaya, lingkungan, dan kehidupan kampus FKG 4 buat adik-adik kita di tahun 2021 ini. Boleh di next. Nah, nanti kalau teman-teman join jadi panitia PAB, kita bakal ngapain aja sih? Jadi yang pertama itu sebenarnya ada radif ya, pastinya ada rapat divisi, terus nanti ada pleno. Pleno ini merupakan rapat akbar, dan di situ juga nanti kita bakal ada performance appraisal, terus ada TFT atau Training for Trainer. TFT ini dikhususkan buat panitia PAB. Jadi sebelum kita melaksanakan PAB, kita juga dilatih dulu biar nantinya lebih mantep banget buat ngadapin PAB-nya gitu. Pelatihannya ada untuk Pansus dan Panum. Pansus sama Panum itu apa sih? Nanti dijelasin di slide selanjutnya. Terus ada talent management juga nih buat teman-teman biar nanti di PAB tuh nggak dapet capeknya aja, tapi dapat juga ilmunya yang insya Allah bermanfaat buat kedepannya juga. Dan nanti pelaksananya ada PMBF dan Mabim. Boleh di next, Teh. Nah, ini divisinya. Divisi ini masuknya ke Panum ya, atau Panitia Umum. Divisinya ada 6. Yang pertama ada konseptor. Nah, orang-orang konseptor ini biasanya pemikir ya, karena dia menyusun nilai-nilai yang nanti bakal dibawa di PAB. Nah, nilai-nilai ini nantinya bakal diolah nih sama acara sama kreatif. Dari acara ini nantinya akan nyusun-nyusun rangkaian acara atau mata acaranya yang nanti akan dilaksanakan di PAB. Dan kreatif ini sesuai namanya ya, kreatif. Jadi nanti orang-orang di kreatif ini bakal ngebentuk nilai-nilai tersebut ke dalam metode yang lebih fun dan lebih ceria gitu, kayak tugas, games, dan lain-lain. Terus ada divisi PDD juga. PDD ini divisi estetik ya, karena tugasnya ngedesain, ngedokumentasi, dan publikasi terkait hal-hal yang ada di PAB. Terus ada dana usaha juga. Dana usaha ini berfungsi buat mengumpulkan dana. Mungkin bisa ya PAB tahun ini danusnya kita main saham gitu biar lebih keren gitu. Terus divisi yang lain ada divisi mulmed atau multimedia. Divisi multimedia ini divisi canggih karena mereka tahu semua platform yang nantinya bakal digunain. Kayak udahlah pokoknya 6 dosan banget lah anak-anak multimedia ini. Boleh di next, Teh. Nah, ini ada pansus atau panitia khusus, ada evaluator sama fasilitator. Mungkin teman-teman dari 20 taunya value supervisor sama advisor. Nah, mungkin angkatan 2019 boleh nih yang nantinya mau jadi evaluator, jadi kayak Teh Silvi gitu ya. Bisa join banget di evaluator, dan kalau misalnya anak-anak 20 yang mau jadi fasilitator kayak Kang Kris atau Teh Faza boleh banget join di fasilitator. Boleh di next. Ini dokumentasi dari tahun kemarin. PAB tahun ini juga kurang lebih sama, yaitu online ya, karena emang kondisinya belum memungkinkan juga untuk offline. Ada pematerian, games, dan ada TFT. Boleh di next lagi, Teh. Di rangkaian PAB juga kita collab sama Fosikagi ya, di rangkaian pulpektomi, dan nanti ditutup dengan POA dari angkatan baru. Boleh di next. Nah, sekian, terima kasih pemaparan dari PAB. Kalau misalnya masih banyak yang ditanyakan atau bingung, boleh kepo-kepo aja ke line yang ada di PPT, atau nanti di sesi tanya-jawab, tanyain aja langsung. Ditunggu di PAB. Terima kasih.
Wah, keren banget Adila pemaparannya. Kayak aku bisa membayangkan PAB tahun ini nggak kalah seru sih pasti sama PAB di tahun sebelumnya. Dan percaya banget ya, jadi Adila juga udah diramein nih sama anak-anaknya nih di kolom chat nih untuk ayo daftar nih sama para kadif-kadifnya. Nah, bener banget ya. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Adila atas pemaparannya. Sama-sama Teh. Oke. Nah, selanjutnya nih teman-teman Kema FKG 4 ada lagi loh selain PAB atau penerimaan anggota baru. Lanjut aja nih kita panggil Diana. Halo Diana. Apakah sudah ada Diana? Halo Teh. Di layar aku belum ada nih Diananya, tapi suaranya udah muncul. Nah, wah cantik banget Diana, ya ampun. Sebelumnya makasih ya Diana udah mau memaparkan nih tentang DCW dan selamat juga kamu udah terpilih menjadi Project Officer DCW di tahun ini. Nah, kalau kamu sendiri persiapan gimana nih untuk mengajakin teman-teman Kema supaya mau daftar nih ke DCW kali ini? Boleh nih dijawab dulu. Ya, sama-sama Teh Ita. Untuk persiapannya sendiri, aku udah mulai kontak-kontakin nih siapa aja orang yang bakal sekiranya bisa jadi partner aku. Terus aku udah mulai diskusi sama teman-teman juga untuk gimana sih DCW ke depannya konsepnya gitu. Oke, sebelumnya aku Silvi bukan Ita. Ya Allah, ketuker Gak apa-apa. Dari awal Diana nih suka ketuker nih teman-teman. Gak apa-apa. Mungkin emang Diana suka ngelawak aja nih. Nah, mungkin Diana boleh lanjut untuk memaparkan nih tentang DCW. Pasti teman-teman Kema FKG 4 juga udah gak sabar. Silakan Diana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Diana sebagai Project Officer dari DCW tahun 2021 ini. Nah, jadi yang pertama kali bakal aku jelasin yaitu tentang DCW. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum paham ya, atau belum tahu tentang DCW. Jadi, DCW ini merupakan acara penunjang perkembangan kreativitas, minat, bakat, serta bidang penalaran siswa dan mahasiswa pada era ke-21 ini. Kemudian DCW ini dikemas melalui berbagai kompetisi, seminar, talk show, dan lain-lain. Skalanya ini baik skala internasional maupun skala nasional. Nah, kemudian ada tujuan dari DCW. Yang pertama, untuk memperkenalkan FKG Unpad kepada siswa-siswi SMA atau sederajat dan masyarakat umum, kemudian meningkatkan eksistensi Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, lalu memfasilitasi minat, bakat, penalaran, dan kreativitas peserta, lalu menumbuhkan minat terhadap Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, dan mendapat keuntungan finansial untuk keuangan BEM FKG Unpad. Lalu di sini ada rangkaian kegiatan DCW, jadi DCW itu bakal ngapain aja sih? Nah, yang pertama ada seminar, materi yang diangkat ini mengikuti tema acara. Nah, rencananya bakal dilaksanain secara online, jadinya webinar ya. Lalu ada kompetisi berupa literatur review, lomba video, dan juga poster, dan perlombaan-perlombaan lainnya. Dan yang terakhir ini ada mentoring. Mentor ini kelompok yang berisi kegiatan FGD yang memberikan tips and trick seleksi ujian masuk FKG termasuk SMUP. Karena kuota SMUP di Unpad itu kan semakin banyak. Lalu ada juga simulasi bagaimana menjadi dokter gigi, simulasi praktikum, dan simulasi lainnya seperti simulasi tutor. Nah, di sini ada timeline dari kegiatan DCW. Di bulan Maret ini kita open recruitment panitia, kemudian di bulan Mei merancang konsep acara, rancang proposal, kemudian membuat teknis kasar, kemudian di bulan Juni membuat teknis detail, lalu ada audiensi dengan dokter-dokter, kemudian mencari sponsorship. Selanjutnya, registrasi lomba ini dimulai dari Agustus sampai September nanti merupakan puncak acara dari DCW.
Selanjutnya di sini ada divisi DCW. Yang pertama ini ada divisi acara, yang tugasnya ini untuk membuat susunan acara dan juga menentukan tema, khususnya untuk webinar dan mentoring. Kemudian ada divisi lomba ini untuk merancang lomba dalam DCW, mulai dari jenis lomba, registrasi peserta, sampai pengumuman pemenangnya. Jadi yang perlu ditekankan di sini untuk acara sama lomba ini berbeda ya teman-teman. Kemudian ada multimedia, bertanggung jawab atas penyediaan media dan juga platform selama acara DCW ini berlangsung. Selanjutnya ada PDD, tugasnya ini untuk membuat branding DCW, mulai dari tema, desain, lalu mempublikasikannya melalui berbagai media. Kemudian ada ticketing ini nantinya akan koordinasi sama divisi acara dan juga lomba. Kemudian ticketing ini mengurusi mulai dari pemesanan tiket, pembayaran, dan selanjutnya ada fundraising. Tugasnya ini untuk mencari sumber dana dan teman-teman, mencari sumber dana dan sponsorship yang dibutuhkan yang berkaitan dengan DCW. Jadi di sini itu fundraisingnya lebih ke sponsorship yang kita butuhin di DCW seperti 3M dan penyedia alat FKG lainnya. Lalu di sini ada keseruan dari DCW tahun 2019 yang dilaksanakan di Balai Rumawat di Dipati Ukur, Unpad Dipati Ukur. Nah, for your information, DCW ini merupakan proker yang terbilang cukup muda di FKG Unpad. Proker ini baru pertama kali diadakan di tahun 2018. Waktu itu tuh acaranya masih berupa webinar di dalam Disnatalis. Selanjutnya di tahun 2019 ini mulai dibikin acara yang lebih besar yang targetnya ini mencapai skala internasional. Selanjutnya ini ada DCW tahun 2020. Nah, di DCW tahun 2020 ini dilaksanakan di rumah masing-masing secara online. Nah, di DCW tahun 2020 ini juga nggak kalah seru dari 2019, ada live, ada Q&A, sharing, kemudian ada fun fact lainnya. Selanjutnya ini ada media sosial dari DCW. Di sini yang pertama ada YouTube. Kalian bisa lihat di DCW tahun 2020, di sini banyak video-video menarik dari peserta lomba video. Kemudian di sini ada Instagram dari DCW FKG Unpad. Jangan lupa di-follow. Selanjutnya kita juga punya website resmi. Di dalam website-nya ada main event, ada online event. Jadi kalian kalau misalnya mau lihat tentang DCW tahun 2020, bisa banget langsung ke website DCW. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Diana. Nah, Diana gimana nih? Apakah kamu, kalau nggak salah kamu menampilkan video juga ya katanya dari DCW? Iya, Teh. Jadi aku bakal nampilin video teaser DCW tahun 2020. Mungkin biar teman-teman lebih kebayang lagi, bisa disimak aja ya videonya. Kalau misalnya di FKG itu kebanyakan panitianya secara internal ya. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba hal baru, bisa nih ikut DCW tahun 2021.
Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, makasih banyak nih Diana. Keren banget pemaparannya dan dari videonya juga ternyata DCW tuh waktu offline banget. Nah, teman-teman jangan lupa ya nanti follow juga nih Instagram dari DCW di @dcw.fkgunpad. Oke, dari 2 kepanitiaan yang udah ada, selanjutnya ada lagi nih kepanitiaan yang gak kalah seru. Oke, gimana nih untuk Salsa Rias? Halo Salsa, apakah udah ada nih di room? Halo. Mana nih Salsanya nih? Halo Sal, apa kabar Salsa? Baik, alhamdulillah. Gila nih, mata-mata begadang ngurusin Smile Motion pastinya gitu dong, nanti nih tiap nggak ada yang hari. daftar. Oh iya, kan yang sibuk Salsanya doang, anak-anaknya Ya, mah pasti tetap santai lah, tetap santai gitu. Benar. Oke, kayaknya Salsa juga udah gak sabar banget nih untuk maparin ke Kema FKG Unpad nih tentang si Smile Motion ini. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu sih. Nah, Smile Motion ini kan PO-nya sendiri juga udah kepilihnya udah lebih duluan ya daripada PO-PO sebelumnya. Boleh ceritain sedikit aja mungkin kayak struggle di awalnya gimana nih sama teman-teman VPO yang udah kepilih juga. Oke, sebelumnya halo semuanya, kenalin aku Salsa. Aku di sini menjabat sebagai Project Officer Smile Motion 2021. Di sini aku mau sharing pengalaman aku aja sih tentang Smile Motion. Jadi di awal-awal tuh kita emang lebih susahnya tuh struggle-nya itu emang di saat konsepin, dikarenakan kan Smile Motion seperti yang kita tahu kan dia itu dari dulu kan dilaksanainnya offline kan, terus kayak harus dapat banyak masa, terus jual tiket segala macam dan semua rangkaian acaranya itu di offline. Sementara kita harus konsepin lagi, harus brainstorming lagi, muter balik otak kita buat mikirin bagaimana nih Smile Motion kalau misalkan dijadiin offline. Tapi alhamdulillah setelah kita berpikir susah payah akhirnya ada sih. Ya itu sih menurut aku yang paling struggle di Smile Motion sekarang, karena kan ini juga baru ya yang namanya online concert itu, ini artinya tahun pertamanya kita online concert gitu. Oke, tapi emang ya kita tuh perlu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, walaupun kita corona sekarang, ada COVID-19 ini, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, benar nggak Sal? Betul banget. Nah, dan kemarin juga aku udah lihat sih untuk Instagramnya Smile Motion sendiri, itu juga udah ada di mana tuh Sabuk, mungkin boleh nih kayak teman-teman disuruh follow Instagram Smile Motion. Boleh nih, Salsa bantu promosi juga. Boleh sih, tapi mungkin dipaparin dulu tentang Smile Motion-nya atau gimana? Oh oke. Untuk Salsa sendiri udah siap nih untuk maparin dari Smile Motion-nya sendiri? Udah dong, udah. Oke, boleh deh langsung. Panitia baru. Sekalian ya. Oke, silakan Salsa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah perkenalannya teman-teman. Jadi di sini aku selaku Project Officer Smile Motion 2021 mau memaparkan atau memberikan grand design dari Smile Motion itu sendiri. Boleh di next mungkin? Ya, oke. Jadi Smile Motion ini yang seperti kita tahu itu adalah kegiatan campaign yang diselenggarakan oleh mahasiswa FKG Unpad. Nantinya bekerja sama YPPCBL. Ada yang tahu nggak sih YPPCBL? Jadi YPPCBL itu Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit. Nah, setiap tahunnya ini kami itu ngelakuin berbagai kegiatan yang diharapkan nantinya bisa meningkatkan antusias dan pengetahuan masyarakat tentang celah bibir sama langit-langit. Soalnya yang kita lihat itu masih awam banget ini tentang bibir sumbing itu, orang-orang masih belum pada tahu, apalagi dari segi preventif, kuratif, sama rehabilitatifnya buat pada penderita sama masyarakat umumnya itu sendiri. Nah, di sini cara kami melakukan kegiatan campaign itu yang seperti kita tahu itu dengan cara yang lebih entertaining, yaitu dengan charity concert. Nah, di mana nanti 100% keuntungan yang kita dapatkan dari charity concert ini akan langsung disalurkan buat bantu penderita celah bibir dan langit-langit yang ada di YPPCBL. Itu. Boleh di next. Nah, oke. Di sini tujuan kegiatan kita itu yang paling umum ada 3. Yang pertama untuk mengedukasi masyarakat,
edukasinya itu tentang keadaan psikologis dari pasien pertama, dan juga perawatan komprehensifnya yang dilalui si pasien celah bibir sama langit-langit kan, karena nggak semua orang tahu tuh ya. Di sini tuh kebanyakan permasalahannya itu psikologis pasiennya itu emang terganggu banget karena mereka ngerasa nggak pede dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua yang pasti adalah untuk menggalang dana buat bantu biaya operasi dan pasca operasinya anak-anak celah bibir dan langit-langit. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan membantu membangun rasa percaya diri di pasien-pasien itu. Next. Nah, masuk ke tema kita tahun ini itu resilience. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi kan, Smile Motion ini kan acara konser musik. Nanti hasil keuntungannya dikasih ke YPPCBL. Nah, dari tahun ke tahun itu temanya kan pasti berubah tuh. Nah, tema yang kita pilih tahun ini adalah resilience. Kenapa resilience itu apa? Jadi resilience ini adalah kata yang menggambarkan sesuatu yang kalau misalkan walaupun udah dikasih force atau udah dikasih kayak tekanan, tapi dia itu tetap kembali ke bentuk aslinya gitu. Jadi kayak walaupun udah jatuh dia tetap bangun lagi, ibarat seperti pegas lah, kan tahu ya pegas kayak gimana ya. Jadi walaupun dikasih tekanan atau kayak masalah kan, apalagi pada saat seperti ini kan orang-orang kena COVID banyak tuh yang keluarganya terdampak, apalagi yang kita nggak tahu tuh anak-anak YPPCBL, apalagi kan mereka kebanyakan bukan dari orang yang berada. Jadi apalagi mereka tuh harus membangun lagi semangat mereka gitu buat kerja, mendapatkan uang, terus buat kayak operasi dan lain-lain. Boleh di next. Nah, oke, masuk ke panitia inti dari Smile Motion. Seperti yang kita tahu, untuk panitianya itu udah terbentuk dan kita juga udah sempat oprek sekali ya, itu untuk angkatan 18 sama 19. Nah, ini oprek kita kedua kali bareng sama angkatan 2020. Untuk pilihan divisi itu kita ada banyak, ada 11 divisi. Yang pertama dari production. Nah, di production ini itu ada divisi acara, logistik dan dekorasi, sama dokumentasi. Lalu ada yang kedua, itu tuh di finance, ada fundraising, sponsorship, sama ticketing. Lalu yang ketiga ada di support. Dia itu ada divisi publikasi, desain visual, terus kumper, terus keamanan medik, sama transcons. Next. Nah, pasti tema ini pengen tahu kan apa sih kegiatan yang kita lakuin selama sekarang gitu. Apalagi kan sekarang lagi pandemi kayak gini. Nah, rencananya itu kita itu bakal ngelakuin kegiatannya itu 80% secara offline dan 20% secara offline, dan online-nya 80%. Nah, kegiatan ini kebanyakan secara online karena mengingat keadaan pandemi. Nah, hanya saja ada beberapa waktu nih yang offline ini 20% itu di saat seperti tapping untuk online concert, terus bertemu perusahaan, dan sesuai plottingan masing-masing dari divisi masing-masing gitu aja sih. Boleh di next. Nah, untuk timeline acara, pada mau tahu kan pasti timeline acara Smile Motion kira-kira ngapain nih tahun ini. Tahun lalu kan juga ada kayak pre-event gitu kan. Nah, rencananya itu kita itu ada 2 pre-event dan 1 si main event itu sendiri. Untuk pre-eventnya itu yang pertama, pre-event 1 dilaksanakan pada bulan Mei, itu berupa webinar. Nah, insya Allah ini bakal dilaksanainnya lebih dari 1 kali. Kalau ada pre-event 2, itu berupa workshop. Nah, ini juga nggak akan dilakuin cuma sekali doang. Jadi banyak bentuk, dan di workshopnya ini ada yang spesial. Kenapa? Karena workshopnya ini mengikut sertakan si pasien-pasien celah bibir dan juga langit-langitnya nanti. Dilaksanakannya itu sekitar bulan Juli sampai Agustus. Lalu yang pasti main event dari Smile Motion ini akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 27 November. Dicatat ya teman-teman, hari Sabtu. Jadi kalau yang ini udah nggak harus dijelasin lagi ya, ini kayak ya udah tau lah si charity konsepnya itu sendiri. Boleh di next. Nah, ini dokumentasi kita dari Smile Motion 2019. Ini waktu lagi charity market, terus di Dago, publikasi, segala macam. Boleh di next lagi. Nah, ini juga nih yang tadi Silvi sudah pancing-pancing. Jangan lupa ya teman-teman buat di-follow Instagram, Twitter, TikTok. Sekarang kita punya TikTok, dan juga di Adline ID, dan di-follow LinkedIn-nya buat Smile Motion 2021, bisa dilihat sendiri. Boleh di next.
Ya, terima kasih dan see you at Small Motion 2021. Oh ya, jangan lupa karena kita di sini membutuhkan CV kalian, tapi nanti untuk CV dikerjakan terlebih dahulu, hanya saja nanti pengumpulannya akan dari panitia Small Motion kita share ke grup angkatan masing-masing. Gitu aja sih. Thank you. Oke, thank you Salsa. Keren banget sih pemaparan dan aku suka banget temanya resilience, kayak bener-bener menggambarkan anak FKG Unpad gitu. Kayak udah jatuh karena banyak hal berakademikan, tapi kita tetap harus bangkit lagi. Bener banget nggak sih teman-teman? Nah, terus kalau dari Salsa sendiri katanya ada video yang mau ditampilin nggak nih? Kira-kira mau ditampilkan atau nggak nih videonya? Oh iya ada, bentar. Nah. Oke, keren banget sumpah videonya. Aku pun waktu itu nonton Smile Motion yang di tahun 2019, ada Yura, ada Once, terus waktu itu ada Ardito juga, dan masih banyak artis lainnya. Style makanannya juga enak-enak. Tapi ya sayang banget emang ya karena corona ini, jadi kita mungkin tidak bisa sedekat-dekatan itu gitu kan, karena emang kita physical distancing, tapi it's okay, teman-teman pasti akan tetap keren juga Smile Motion-nya. Bener banget nggak, Sal? Betul, jadi jangan lupa ya buat teman-teman ikut kepanitiaan Small Motion. Iya, makasih banyak nih Salsa atas pemaparannya. Nah, ya, keren-keren banget kan kepanitiaan yang ada di FKG Unpad. Tadi ada PAB, terus ada DCW, barusan juga ada Smile Motion. Nah, masih ada lagi teman-teman kepanitiaan-kepanitiaan yang lainnya yang pastinya nggak kalah keren. Nah, untuk selanjutnya nih, ada kepanitiaan dari Porsenang. Nah, untuk PO-nya ada Farhan nih dari angkatan 2018. Halo Farhan, apakah udah ada di room? Halo, udah ada nih. Oke. Halo Farhan, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Kok lemes banget? Semangat dong, semangat. Semangat. Iya dong, supaya anak-anaknya nanti semangat juga nih. Untuk bisa ikutan Porsenang. Gimana nih? Cerita sedikit boleh kali ya persiapan buat Porsenang kemarin sedikit. Gitu. Untuk kegiatan Porsenang paling nggak jauh bedanya kayak Smile Motion, kan kayak setiap tahun tuh pasti Porsenang ini diadakan secara offline. Nah kita kan bener kata Silvi tadi ya, kita harus beradaptasi dengan kondisi kita sekarang gitu. Ya pengen nih Porsenang diadain lagi dan ya kita usahakan diadakan secara online. Soalnya kan untuk perlombaannya juga
yang biasa misalkan kayak futsal, basket, badminton ataupun KKM olahraga lainnya, sekarang kita ganti nih kayak misalkan perlombaan e-sport atau lomba-lomba yang sekiranya bisa diadakan secara online. Kan sebelum juga sempat disinggung nih sama MC juga ya tentang e-sport. Boleh nih Sabi ikutan Porsenang gitu kan. Paling gitu sih untuk kendala dari Porsenangnya sih. Oke, aku udah dengerin juga sih waktu itu beberapa kayak secara garis besarnya lah grand design dari si Farhan ini pas bidding PO, dan aku pun juga nggak sabar banget menyambut Porsenang tapi versi online ini. Nah, buat teman-teman, Porsenang itu adalah pekan olahraga dan seni antar angkatan gitu. Nanti mungkin untuk selanjutnya bisa dipaparin juga nih sama Farhan. Gimana, Farhan, udah siap? Siap banget. Oke, silakan Farhan. Nah, udah kelihatan semuanya? Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Kelihatan. Mungkin kita mulai aja untuk pemaparan Porsenang dan Magrah ini. Sebelumnya juga kenalin, saya Farhan dari angkatan 2018 yang mana pada tahun ini diamanahi untuk menjadi PO di Porsenang dan Magrah tahun 2021. Nah, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan Porsenang dan Magrah secara singkat dulu ya, teman-teman. Jadi Porsenang ini merupakan sarana untuk mendekatkan antar angkatan dan menghilangkan penat dari kegiatan akademik KMA FK Unpad melalui berbagai pentas seni dan kompetisi, juga untuk mengasah kemampuan event organizing KMA FK Unpad. Nah, sedangkan malam anugerah di sini itu malam anugerah ini kayak intinya untuk mengapresiasi apa yang udah dilakukan oleh KMA FK Unpad di malam anugerah ini, karena kan ya ketika kita punya bakat dan karya patut kita apresiasi seperti. Nah, ini malam anugerah inilah menjadi wadah untuk mengapresiasi setiap karya atau setiap prestasi yang dimiliki oleh KMA FK Unpad. Nah, untuk logo dan mood board dari Porsenang itu sendiri, jadi yang sebelah kiri itu ada logonya dan sebelah kanan itu adalah mood boardnya, itu kayak font, color palette atau sebagainya. Nah, kenapa sih logo dan mood boardnya itu seperti ini? Jadi untuk konsep Porsenang yang akan saya bawa pada tahun ini itu kita terinspirasi gitu dari Grand Budapest Hotel, yang mana berarti untuk tema dari Porsenang tahun ini itu The Grand Dentistry Hotel. Nah, jadi nanti suasananya itu seperti kayak suasana hotel, lalu suasana seperti tahun 80-an gitulah. Nah, untuk secara umumnya nanti di Porsenang ini penuh dengan misteri. Nah, misterinya itu apa? Nanti kayak misalkan clue, petunjuk atau lain sebagainya akan ada nih di IG Porsenang. Nah, nanti teman-teman boleh untuk mengikuti Porsenang ini dengan memfollow IG Porsenang 2021-nya. Nah, ini untuk susunan kepanitiaannya, itu ada PO, VPO, Sekben, acara, untuk divisinya itu ada acara, lomba, IT, Humper, PDD, dan Danus. Nah, untuk lombanya ada cabang mata lombanya itu sendiri, itu ada PUBG, ML, tari, lukis, fotografi, dan menyanyi. Nah, ini untuk orang-orang di balik layar dari Porsenangnya, bisa dilihat ya teman-teman, atau kalau misalkan ingin lebih tahu informasi lebih lanjut lagi, bisa lagi nih untuk follow IG Porsenangnya, seperti itu. Nah, ini untuk job desk secara singkat dari setiap acara yang ada di Porsenang tahun ini. Pertama itu ada acara. Untuk divisi acara ini yaitu membuat susunan acara secara serinci dan spesifik mungkin, atau juga membuat tag date dan membuat konsep acara agar lebih baik. Nah, untuk yang lomba, membuat peraturan lomba, menyusun teknis dan konsep dari perlombaan itu sendiri, dan juga membuat aspek penilaian lomba. Nah, sebenarnya untuk acara dan lomba ini kerjanya hampir sama. Nah, untuk acara ini dia lebih terfokus ke opening dan magerahnya saja. Nah, sedangkan untuk lomba ini itu di perlombaannya, seperti itu. Nah, untuk yang membuat aspek penilaian lomba ini sebenarnya tidak sepenuhnya tugas divisi lomba, nanti juga bisa berdiskusi dengan juri perlombaannya. Nah, selanjutnya ada IT. IT ini mengatur platform Zoom dan platform lainnya itu seperti YouTube. Ini karena kan ini kan sekarang online lah, diadakan secara online, jadi ya kita harus menggunakan platform video conference. Nah, ini kita akan menggunakan Zoom, dan untuk YouTube-nya ini karena seperti opening, magrah ataupun perlombaan kayak PUBG, ML ini kan nanti akan dirancang, akan ada live streamingnya seperti itu.
Nah, kita di sini akan menggunakan YouTube untuk menggunakan live streaming itu. Karena kan di sini saya pengen tuh Porsenang tidak hanya dinikmati oleh para pemainnya saja atau para pesertanya saja, tetapi juga bisa dinikmati oleh seluruh kemah. Selanjutnya ada Humper. Humper di sini mengurus segala perizinan kegiatan dan menghubungi ketua angkatan dan juga perwakilan koas, residen, karyawan FKG untuk ikut berpartisipasi di Porsenang tahun ini. Jadi kayak Humper ini mengurus segala izin kegiatan ataupun misalkan izin menggunakan Zoom kayak gitu, dan juga untuk menghubungi para peserta yang berpartisipasi gitu di Porsenang tahun ini. Selanjutnya ada PDD. PDD ini tugasnya itu mempublikasikan acara yang dilaksanakan, lalu membuat konten, desain konten yang menunjang pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi kegiatan. Untuk Danus, yaitu job desk-nya mencari dana untuk kepentingan kegiatan dan memikirkan alternatif lain gitu, cara untuk mendapatkan dana lainnya apabila kayak rencana awalnya tidak dapat terlaksana dengan baik, seperti itu. Nah, ini untuk jenis lombanya. Jadi untuk jenis lombanya itu dibagi menjadi dua, ada art dan juga e-sport. Nah, untuk artnya ini yang mana saya memilih 4 lomba ini karena saya pikir 4 perlombaan ini masih memungkinkan gitu untuk dilaksanakan secara online. Pertama ada fotografi, melukis, menyanyi, dan tari. Nah, sedangkan untuk e-sportnya itu ada ML dan PUBG, seperti itu. Nah, ini untuk timelinenya. Pertama itu opening. Itu opening kita tanggalkan pada tanggal 10 April 2021. Lalu selanjutnya ada registrasi lomba. Nah, untuk registrasi lomba ini dibagi menjadi dua, itu ada e-sport dan juga art. Untuk e-sport ini pada tanggal 10 sampai 17 April 2021, sedangkan untuk artnya ini 3 sampai 10 April 2021. Nah, mengapa dibedakan seperti ini? Karena menurut saya untuk perlombaan yang art atau seni ini kan pasti membutuhkan proses untuk menghasilkan suatu karya yang ingin diperlombakannya gitu. Jadi saya pikir regisnya akan didahulukan daripada e-sport agar para peserta pun dapat maksimal gitu dalam menghasilkan karya yang ingin diperlombakan di Porsenang tahun ini. Nah, selanjutnya ada perlombaan, itu untuk ML pada tanggal 19 sampai 22 April 2021, untuk PUBG 24 sampai 29 April 2021, dan untuk artnya ini 12 sampai 24 April 2021. Nah, yang mana setiap H-1 perlombaannya ini akan ada technical meeting. Jadi misalkan ML nih mulainya tanggal 19, maka tanggal 18 ini akan ada technical meetingnya. Lalu PUBG itu mulainya tanggal 24, maka tanggal 23-nya akan ada technical meetingnya. Lalu art pada tanggal 12 mulainya, itu pada tanggal 11 akan ada technical meetingnya. Nah, lalu pada tanggal 1 Mei-nya itu akan ada acara puncak, yaitu di Malam Anugerah. Yang mana di Malam Anugerah ini kita akan mengapresiasi seluruh juara nih, seluruh juara yang mengikuti perlombaan di Porsenang ini, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dalamnya lagi dan untuk lebih mengenal Porsenang tahun ini, boleh nih teman-teman bisa di follow Instagramnya itu di Porsenang 2021. Mungkin sebelumnya akan ada video yang akan ditampilkan. Untuk video kita itu video dari Porsenang tahun 2019. Karena kan untuk yang tahun 2020-nya ini sempat ada kepanitiaannya, tetapi karena perihal pandemi ini jadi ditiadakan. Apa sudah terlihat? Sudah. Ini nggak bisa dibiarin. Kayaknya kita harus melakukan sesuatu. Kamu pasti bisa. Kita pasti bisa.
Mungkin cukup sekian pemaparan dari Porsenang tahun ini. Boleh nih teman-teman jangan lupa daftar di Porsenang 2021 ini. Semoga kita bisa belajar lebih lagi di Porsenang 2021 ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget sih dari videonya juga, dan suka banget konsep Porsenang di tahun ini, walaupun ya kita lagi-lagi harus menjalankannya secara online, tapi tetap ya ada inovasi-inovasi baru. Tadi kayak ada lomba e-sport, ada ML, dan juga PUBG. Seru banget sih. Kayak aku akan ikutan sih yang Mobile Legends. Dan untuk teman-teman, jangan lupa ya buat daftar kepanitiaan Porsenang. Makasih banyak, Farhan. Oke, nah selanjutnya nih untuk kepanitiaan yang terakhir, the last but not least, ada dari kepanitiaan LKM-MTD. Gimana nih Amel, apakah udah ada di room? Halo Teh. Halo Amel, sebelumnya selamat ya udah menjadi Project Officer LKM-MTD di tahun 2021 ini. Ya, terima kasih Teh. Gimana kabarnya nih Amel, sehat? Alhamdulillah sehat Teh. Teh Selfie gimana? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini aku ditanyain kabarnya udah 6 kali nih sama anak kepanitiaannya tadi. Nah, untuk teman-teman pasti gak sabar juga sih untuk kepanitiaan AKM ini kayak gimana sih. Kayak kalian kan sama ini mungkin untuk yang maba baru tahu ikutannya aja jadi peserta. Nah, kepanitiaannya itu gimana sih? Mungkin untuk Amel sendiri udah siap kali ya untuk pemaparan untuk materinya? Iya Teh, tapi kalau dari aku nanti share screen-nya sama panitia ya Teh. Oh iya, siap-siap. Gimana panitia udah oke ya? Oke, nah untuk pemaparan dari AKM-MTD oleh Amel, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Teh Selfie. Sebelumnya perkenalkan lagi ya, nama saya Amelia Barwati Budiman. Saya dari FKG Unpad Angkatan 2020. Di sini saya berkesempatan sebagai Project Officer dari LKM-MTD 2021. Boleh di next slide? Mungkin dari panitia boleh di next slide? Oke, baik. Pertama, saya akan menjelaskan kembali apa itu LKM-MTD. LKM-MTD itu adalah kependekan dari latihan kepemimpinan dan manajerial mahasiswa tingkat dasar. Di LKM-MTD ini merupakan tahap lanjutan dari kegiatan kaderisasi di mana mahasiswa telah mendapat status sebagai anggota Kema FKG Unpad dan diarahkan untuk berkontribusi secara nyata di lingkungan Kema FKG Unpad. Nah, tahap ini itu merupakan tahap kontribusi awal sebagai syarat penempatan mahasiswa di lembaga kemahasiswaan FKG 4 secara struktural. Boleh next slide? Nah, ini merupakan susunan kepanitiaan dari LKM-MTD 2021. Yang pertama itu Project Officer saya sendiri, Amelia Barwati Budiman. Kemudian ada rekan saya sebagai Vice Project Officer itu Safa. Ada Sekretaris 1 itu Saida. Sekretaris 2 Latifa, Bendahara 1 itu Nabila, Bendahara 2 itu Cika, Koordif acara itu Alika, Koordif kreatif itu ada Ican, Koordif dari PDD itu ada Pacin, Koordif Muhammad itu ada Raihan, dan yang terakhir ada Koordif Danus itu Yasmin. Nah, untuk kepanitiaan LKM-MTD sendiri ini, itu ditujukan kepada angkatan 2020 yang dulunya atau tahun sebelumnya sudah mengikuti LKM-MTD itu sendiri. Boleh next slide? Nah, ini merupakan timeline yang akan dilaksanakan di LKM-MTD tahun 2021 ini. Yang pertama itu ada oprek dan staffing yang sedang kita laksanakan sekarang, itu minggu kedua bulan Maret. Lalu ada penyusunan konsep dan teknis mulai bulan Maret sampai Agustus. Ada training panitia yang sebenarnya ini salah satu evaluasi dari tahun kemarin juga ya. Mungkin fasil dan asesor itu lumayan kurang gitu persiapannya. Jadi saya mau mengadakan training untuk panitia terutama untuk fasil dan asesor ini itu sekitar bulan Agustus sampai September. Lalu ada open registration di akhir bulan Oktober.
lalu ada wawancara dan TM di minggu pertama bulan November, dan yang terakhir ada acara KMMTD itu sendiri di minggu kedua sampai minggu keempat bulan November. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini merupakan divisi-divisi yang akan dilaksanakannya oprek di KMMTD 2021 ini. Yang pertama ada divisi acara, ada divisi kreatif, divisi PDD, divisi danus, dan yang terakhir ada divisi multimedia. Nah, selain dari divisi-divisi ini, nanti juga akan ada fasilitator dan asesor, yang nanti itu akan dilaksanakan open recruitment lagi setelah kepanitiaan yang terbentuk. Nah, kenapa nggak langsung diadain opreknya aja sekarang? Karena kebanyakan tuh lumayan banyak yang tertarik di fasilitator dan asesor. Jadi alasannya itu karena yang kemarin yang menjadi panitia, yang menjadi peserta di KMMTD itu tidak terlalu banyak. Jadi supaya bisa memaksimalkan mereka tuh masuk ke divisi-divisinya dulu, baru nanti bisa masuk ke fasilitator dan asesornya. Boleh slide selanjutnya. Ini merupakan job desk dari divisi-divisi yang ada tadi. Seperti biasa, divisi acara itu membuat rundown acara, juplak, juknis, menentukan MC, mencari narasumber, membuat tugas, ketentuan tugas, dan ketentuan penilaian tugas. Kalau nanti untuk penilaiannya itu bisa dibahas lagi lebih lanjut oleh divisi acara dan divisi kreatif, lalu menjadi timekeeper saat kegiatan berlangsung, lalu ada divisi kreatif untuk menentukan games dan selingan hiburan lainnya, menentukan isi dari rangkaian acara bersama dengan divisi acara, menentukan isi dari konten di media sosial, lalu ada divisi PDD untuk record Zoom, dokumentasi foto dan video, memfungsikan media sosial, mempublikasikan dan branding kegiatan KMMTD, membuat desain grafis dan video, dan juga membuat logo. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ada divisi danus dan divisi multimedia. Untuk job desk divisi danus itu untuk proposal pengajuan dana, mengkoordinasikan pencarian dana, dan mencari metode pencarian dana. Untuk divisi multimedianya ini untuk mengatur platform, terutama di Zoom itu ya yang akan kita laksanakan nanti, dan juga untuk share screen yang ada di Zoom. Boleh slide selanjutnya. Ini merupakan dokumentasi dari KMMTD tahun lalu, yaitu di tahun 2020. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu tuh tadi pemaparan dari Amel mengenai kepanitiaan KMMTD 2021 ini. Ini untuk teman-teman yang baru kemarin lulus nih di KMMTD di 2020, mungkin boleh banget habis ini join juga ya ke kepanitiaan KMMTD 2021, karena pasti udah ditunggu-tunggu banget sama Amel dan kawan-kawan gitu. Nah, dari seluruh kepanitiaan yang udah ada, pasti teman-teman juga penasaran. Nah, tapi sebelumnya aku mau bilang makasih banyak buat Amel udah memaparkan tentang KMMTD di tahun ini, kira-kira kan seperti apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab nih teman-teman. Boleh banget untuk teman-teman yang penasaran kayak tentang PAB, DCW, Smile Motion, Porsenang, KMMTD, dan semua kepanitiaan yang ditanyain juga boleh deh gitu, boleh banget. Silakan untuk mengisi format di chat dengan nama _angkatan, boleh banget nih. Silakan teman-teman. Oke, nah mungkin sekarang boleh kali kalau aku yang nanya dulu gimana nih? Oke, ngangguk-ngangguk ya. Aku boleh nanya dulu, mungkin boleh dijawab singkat nih sama teman-teman dari semua kepanitiaan. Nih Diana mana ya? Kok Diananya nggak ada? Aku kayak kehilangan Diana di sini. Oke, sambil nunggu Diana, aku mau nanya satu hal sih ke teman-teman semua. Ini boleh dijawab sama semua kepanitiaan dengan PPO-nya. Mungkin kayak mau diperjelas aja kayak sasaran atau audiens dari kepanitiaan kalian tuh siapa gitu. Boleh mungkin aku mau dengar jawaban kita mulai dari AKMM dulu kali ya, biar diurut dari yang paling bawah tadi. Silakan Amel. Baik, terima kasih Teh Sylvia atas pertanyaannya. Kalau untuk KMMTD sendiri itu untuk sasaran kepanitiaannya yang pasti dari angkatan 2020-nya ya. Terutama yang kemarin itu udah mengikuti KMMTD 2020-nya juga. Gitu sih Teh. Terima kasih.
Oke, makasih Amel. Nah, berarti sekarang lanjut kali ya ke Farhan nih dari Porsenang. Silakan Farhan. Ya, makasih Silvi. Untuk Porsenang sendiri, untuk sasaran kepanitiaannya itu dari 20, 19, 18. Jadi kalau misalkan ya walaupun dari angkatan 2020 baru nih, tapi mau nyobain ikut Porsenang, boleh banget gitu. Jadi kayak terbuka sih buat siapapun yang mau daftar Porsenang, kayak gitu. Oke, makasih Farhan. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa disimak tuh tadi jawaban dari Amel dan juga Farhan. Nah, selanjutnya mungkin boleh ke Salsa. Silakan Salsa. Oke, sebelumnya thank you Sil pertanyaannya. Aku izin jawab ya. Jadi buat sasaran penonton Smile Motion itu karena dilaksanainnya secara online bakal banget terjadi perubahan kan. Sebelumnya kan itu terbatas tuh misalkan seperti anak-anak kecil atau orang yang sudah sepuh atau berumur nggak bisa nonton kan dikarenakan satu atau lain hal. Nah saja karena sekarang udah online gini, jadinya kita tuh bisa gitu buat sasaran kita tuh buat ngajak seluruh masyarakat di Indonesia mau dari Sabang sampai Merauke juga boleh ikut, khususnya untuk yang kangen nonton konser ya, dan juga yang mau berbuat baik pada sesama gitu kan, mau beramal. Bahkan kalau bisa sih maunya go internasional, amin. Amin ya teman-teman. Gitu sih. Oke, keren banget sih. Dan emang apa ya, sebenarnya kita tuh kalau melihat kondisi sekarang ada positif dan negatifnya gitu pasti dalam semua kondisi. Nah, di tengah kondisi pandemi, karena semua serba online, sebenarnya even kegiatan apapun yang kita lakukan, proker kita yang kita lakukan, itu bisa loh dilaksanakan secara online dan go internasional gitu. Sebenarnya itulah kemudahannya sekarang gitu. Kalau dulu kan kita offline harus banyak hal yang dipersiapkan ya, mungkin biaya akomodasi juga lebih mahal. Nah, tapi kalau online kita bisa lebih simple gitu sih teman-teman. Nah, mungkin karena Diananya masih belum ada nih, boleh dilanjut dulu kali ya ke Adila. Silakan Adila. Makasih Teh Silvi. Kalau buat sasaran kepanitiaannya sendiri, PAB terbuka banget buat teman-teman angkatan 2019 dan 2020. Jadi 2 angkatan termuda. Kayak gitu Teh. Oke, makasih banyak Adila. Nah, mungkin untuk teman-teman, sekali lagi aku ingatkan untuk yang ingin bertanya, boleh banget di kolom chatnya tulis ternyata angkatan _ nama kalian. Nggak apa-apa, tanya aja, ini di sini PO-PO-nya nggak galak, baik-baik semua kok. Oke. Dan teman-teman juga jangan lupa ya pada daftar nih, udah di-share dari tadi linknya sama Teh Afru. Untuk passwordnya sesi 3 itu ada Hubin, di caps lock semua, tanpa spasi. Terus di sini juga ada linknya untuk link absen dan juga link formulir pendaftaran KKM dan kepanitiaan. Oh iya, tadi juga sebelumnya ada KKM ya, seru banget loh, aku ngikutin juga. Nah, mungkin karena masih belum ada yang nanya lagi nih, aku boleh deh nanya ke siapa ya? Jangan deg-degan dong teman-teman. Aku nanya ke Farhan deh. Kan tadi temanya tentang tentang hotel gitu ya. Maksudnya itu kenapa sih terinspirasinya dari situ gitu? Apakah pada saat kamu begadang kayak kepikiran, boleh nih ini, atau gimana tuh? Boleh diceritain tuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk tema sendiri itu terinspirasi dari divisi acaranya sih, yaitu Faza. Boleh nih tepuk tangan dulu buat Faza. Bahkan waktu itu sempat juga rapat dari Porsenangnya ya, kayak kita ngomongin konsep sama tema, kira-kira apa nih yang cocok, kayak kan sekarang apalagi online kan, gimana caranya kayak kita ada daya tarik itu loh dari Kema itu sendiri. Nah, terinspirasilah dari Grand Budapest Hotel ini. Jadi kayak nanti akan ada suatu misteri-misteri gitu dah. Nah, nanti kayak misalkan ada orang hilang nih, kan konsepnya itu dari hotel gitu kan. Nanti kayak ada orang hilang, nah kayak nanti akan ada sayembara gitu. Nah, setiap kema bisa ikut sayembaranya. Nah, untuk mengikuti sayembaranya itu dengan cara mengikuti setiap petunjuk-petunjuk yang nantinya akan di-share di IG Porsenang. Kayak gitu sih secara singkatnya. Oke, keren banget nih. Tadi buat Faza, keren banget sih idenya. Keren banget dari teman-teman acara di Porsenang ini. Dan kebetulan banget Porsenang ini diadakannya nanti pas banget bulan puasa. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir juga ya. Kemarin juga udah sempat diceritain nih kalau misalnya kegiatan itu akan diadakan mungkin saat malam ya Han, setelah kita melakukan ibadah, membuka puasa kita, salat tarawih dan semacamnya.
Oke, nah ini udah ada nih Teh Diananya. Dari tadi aku cariin nih. Jadi tadi aku pertama nanya nih ke teman-teman PO semua, kalau misalnya sasaran dari kepanitiaan kalian nih apa sih? Nah mungkin Diana boleh bantu jawab nih mengenai sasaran dari kepanitiaan kamu. Silakan Diana. Oke, makasih Teh. Sebenarnya maaf ya, tadi aku hilang karena aku harus ikut acara lain juga. Nah, untuk sasaran dari DCW ini sebetulnya Kema FKG Unpad, terutama di angkatan 19 dan 18. Sebenarnya aku berharap angkatan 19 yang kemarin ikut DCW tahun lalu juga bisa bergabung sama DCW 2021. Dan juga untuk angkatan 20 jangan lupa ya untuk daftar DCW. Karena kedepannya kalian juga bakal megang proker DCW itu sendiri. Oke, makasih banyak Diana. Nah, untuk teman-teman aku masih bisa nih untuk ngasih kesempatan teman-teman kalau masih ada yang mau nanya sebelum kita closing statement dari teman-teman project officer. Oke, ada yang mau nanya? Oke, mungkin untuk pertanyaan tadi sudah coba aku wakilkan ya 2 pertanyaan itu. Semoga yang menjadi rasa penasaran dari teman-teman Kema bisa terjawab juga dari pertanyaan yang aku berikan. Nah, sekarang mungkin dari teman-teman project officer kepanitiaan yang ada di FKG Unpad boleh nih memberikan closing statement-nya. Untuk memberikan closing statement-nya supaya ayo ikut nih kepanitiaan aku, ikut nih kepanitiaan ini gitu. Mungkin aku boleh mulai lagi ya dari Adila, urut lagi seperti tadi urutan presentasi. Mungkin silakan Adila. Oh ya, makasih Teh Yofi. Mungkin closing statement aku cukup singkat karena nggak tahu deh, nggak bisa mikir. Ke pasar minggu beli sepatu. Ditunggu di PAB 2021. Cakep. Keren banget sih Adila pantunnya. Mantep. Makasih Adila. Nah, selanjutnya boleh nih dari Diana untuk closing statement-nya. Silahkan Diana. Jangan mau kalah ya Diana. Closing statement dari aku, bagi teman-teman yang mau coba pengalaman baru, coba membuat acara eksternal selain Smile Motion ya. Boleh banget ikut DCW, terutama teman-teman yang suka ikut lomba. Kita di sini berada di balik layar gimana lomba itu berjalan di konsep. Kemudian paling itu aja sih dari aku. Jangan lupa daftar DCW. Ditunggu ya. Oke, makasih Teh Diana. Siap. Aku pun mau mendaftarkan diri nih rasanya. Oke, selanjutnya mungkin lanjut ke Smile Motion. Silakan Sal. Oke, closing statement dari aku juga nggak akan pantun. Aku nggak jago pantun soalnya. Cuman aku mau ngajakin aja kalian nih, buat kalian yang mau cari pengalaman gitu kan, mau ngasah soft skill sama hard skill, dan juga kalian juga mau sekaligus nih kapan lagi coba ikut kepanitiaan tapi sekaligus bantu sama. Dan lupa ya daftar Smile Motion. Gitu aja. Makasih. Oke, makasih juga Sal. Nah ini mungkin sedikit curcol kali ya, aku tuh selama menjadi Kema belum sempat jadi anak Smile Motion, sedih banget. Tapi nggak apa-apa lah ya, aku ikut berkontribusi dari belakang gitu. Semangat ya untuk PAB, DCW, dan Smile Motion. Nah selanjutnya boleh nih closing statement dari Farhan untuk Porsenang. Silahkan Farhan. Ya paling kalau dari aku nggak jauh beda ya, kayak boleh nih kayak di Porsenang juga terbuka banget buat siapapun yang mau belajar tentang kepanitiaan, apalagi kan sekarang konsepnya online ya, jadi yang penasaran banget tentang Porsenang boleh nih kita belajar bareng-bareng di Porsenang, biar Porsenang 2021 juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat Kema seperti itu. Terus juga ya satu closing statement dari aku juga, kayak ya jangan ganggu belajar kita untuk bermain dan jangan pula ganggu waktu bermain kita untuk belajar. Nice. Udah dengar quotes itu dari Farhan berapa kali ya? Udah sering banget. Kayak tapi emang bener sih gitu. Walaupun kayak agak maksudnya tapi ya bener juga gitu. Oke, mungkin yang terakhir closing statement dari Amel nih untuk LKMMTD. Silakan Amel. Kalau dari aku buat angkatan 2020 yang kemarin udah ikut LKMMTD, boleh ya buat daftar lagi, itu pasti gak bakal nyesel insya Allah karena bisa nambah pengalaman juga dan bisa buat
tempat kalian kontribusi langsung dari jadi peserta KMMTD tahun lalu dan sekarang jadi panitianya. Dan pokoknya aku tunggu ya 57 orang peserta angkatan 2020 buat jadi panitia KMMTD di tahun ini. Asik. Mantap, ditagih tuh 57 orang kemarin tuh. Boleh tuh di PC-PC tuh Mel, di PC, ayo join nggak gitu. Supaya rame gitu kan, supaya apa ya, menularkan ilmunya ke adik tingkat nantinya di angkatan 2021. Tapi so far, ayo kita tepuk tangan dong buat PO-PO kita di kepanitiaan ini. Apresiasi, pasti mereka di balik ini juga udah merancang seluruh kepanitiaan dengan baik supaya kepanitiaan yang ada walaupun corona tetap berjalan, dan seluruh VPO-nya, seluruh dengan kadif-kadifnya, itu pasti keren banget. Kalian juga udah memberanikan diri. Pokoknya semangat terus buat teman-teman. Dan untuk seluruh KMFKG Unpad, jangan lupa untuk mensupport ya teman-teman kita, baik di kepanitiaan, di KKM. Pokoknya kita harus saling support, karena di FKG ini, selama kita kuliah, jangan sampai kita hanya mengambil pengalaman yang apa ya, kita istilahnya kurang bereksplor gitu di FKG Unpad ini. Kita harus banyak-banyak mengeksplor, karena nanti kalau kita udah lulus, kita udah menjadi dokter gigi, mungkin pengalaman ini nggak bisa kita ambil atau kita kenang gitu. Dan jangan lupa untuk di follow nih Instagramnya. Mungkin kalau untuk yang pertama, untuk ada Instagram itu ada dcw@fkgunpad. Untuk Persenang ada @porsenang2021, dan untuk Smile Motion ada @smilemotion2021. Nah, karena udah selesai juga bagian dari aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak teman-teman yang udah memperhatikan. Nah, untuk kembali ke MC, aku juga punya pantun ya. Aku nggak mau kalah sama Adila. Tapi ya maaf ya kalau jelek. Pagi-pagi buat nasi. Ya udah, balikin nih ke MC. Makasih. Asik, terima kasih banyak Teh Silvi atas pantunnya, juga keren banget ya. Makasih juga udah membantu kema-kema ini untuk panitiaan yang tadi, dan juga makasih untuk yang udah maparin ya, PO-PO-nya keren banget ya nggak Lim? Bener banget, aku juga mau pantun deh jadinya. Wih, apa tuh? Boleh banget. Tapi nanti takut menjerumus ke satu kepanitiaan Teh, bahaya nanti dimarahin. Ya, kalau gitu kayak jangan deh, ntar dimarahin sama itu tuh panitia _Yuda Haditya. Serem banget kayaknya. Nggak jadi nih pantunnya. Perlu disampaikan nggak Teh? Boleh deh, coba pengen denger dong pantunnya dari Kang Halim, apa sih? 2-3 kolam renang. Iya. Daftar Porsenang. Parah banget nih MC-nya. Tapi ya ayo guys, daftar Porsenang, Smile Motion, PAB, KMM, sama DCW ya guys. Jangan lupa. Apalagi tadi ada yang kelewatan nggak? Pokoknya semuanya daftar ya. Tadi ya KKM juga jangan lupa loh untuk mengisi kegabutan kalian. Kalau misalnya pengen jadi langsing gitu, bisa ikut KKM olahraga, workout gitu kan. Kalau yang seni misalnya pengen menambah lagi skill-skill ya, boleh banget ya Kang untuk ikut KKM tersebut. Betul. Nah, sejauh ini kira-kira udah pada daftar apa aja nih? Dilihat-lihat kayaknya harusnya sih udah rame ya Teh yang daftar. Iya, betul banget sih harusnya ya. Karena ini udah berapa jam dari tadi kita nge-MC sampai ada pemaparan tuh udah berjam-jam loh. Pasti udah pada daftar gak sih? Betul. Ini ada bocoran nggak sih dari panitia, mungkin udah berapa yang daftar? Dari Kang Yuda, apakah ingin menambahkan gitu udah berapa yang daftar bisi? Ya, gitu? biar. Oh, masih dicari dulu Teh datanya. Oh, masih dicari. Oh, tuh 9, gimana cara bacanya? 999.999. Ya. Oke, Teh Afru mantep banget emang. Nah, untuk mengingetin juga nih teman-teman buat daftar terus ya, karena ini masih bisa berjalan pendaftarannya itu sampai jam 12 malam. Di mana nih daftarnya, Kang? Daftarnya ada di form ya Teh, yang dikirim sama Teh Afru di kolom chat, dan untuk passwordnya masih akan tetap sama ya sampai jam 23.59, yaitu Hubin. Berarti password terakhir sampai nanti pendaftaran ditutup adalah Hubin. Betul tidak, Kang Yuda? Kang Yuda nggak mau bersuara gitu deh, gak suka. Gimana sih Kang Yuda? Biasa Kang Yudanya emang pemalu, tapi periang guys. Jadi jangan lupa ya.
Oke, untuk itu aku dan Halim harap nih ya teman-teman yang udah daftar untuk AKM atau kepanitiaan bisa berkembang untuk menjadikan jadi si kepanitiaan sama KKM itu ajang berkembang diri, betul nggak Kang? Betul banget. Bukan KKM doang, tapi dengan kepanitiaan juga ya Teh ya, menjadi ladang untuk mengupgrade diri agar kelak menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Betul banget Kang. Gitu, nah, sekarang ini tuh sayang banget sih sebenarnya udah ada di penghujung acara. Tapi kalau boleh tahu tadi bakal ada share link dari BPM, apakah jadi ya Akang Teteh Panitia? Oh, ada itu. Ternyata bukan dari BPM, dari TAFRU. Yaitu apa ini teh Bitplay survei DJFW. Mangga kepada seluruh hadirin diisi ya guys. Ini untuk keperluan survei. Jadi yang hadir semuanya, tadi 100 sekarang tinggal 99 Teh. Gimana nih, udah pada cabut duluan orang-orang Teh? Parah banget nih, orang-orang disuruh sampai akhir juga udah cabut lagi. Banyakan panitianya ini daripada hadirin, gimana sih? Yaudah, buat yang masih ada di sini, boleh isi survei DJFW 2021 yang udah dikirim sama panitia_afru di chat Zoom. Dan juga jangan lupa isi absennya ya guys, oke? Kita perlu absen kalian. Agar direkap oleh Pak Adam, oleh Kang Yuda dan teman-teman Hubin. Iya, betul. Terus udah pada isi belum nih? Yuk, ditunggu yuk. Survei dan juga absensi. Dan juga jangan lupa kalau mau daftar di formulir oprek DJFW 2021. Mantep banget Princess_Acel ini emang. Paling teladan kayaknya ya Teh Karin, Princess Iya, ini. dari tadi juga ngeramein terus. Suka banget sih, sumpah. Sayangnya aja nggak on cam kurang dikit aja biar Iya, jadi katanya keren kayak kameranya rusak. Oh iya, kameranya rusak. Ih, kangen banget loh, makanya ditunggu banget on cam-nya Princess ini. Oke. Ini yang lain emang nggak pada on cam ya Teh ya? Kok di aku sepi banget yang on cam? Nah, ini nih, ngomong-ngomongin on cam, kita itu mau foto bareng. Nih, saya udah masuk ke akhir acara, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang masih ada di Zoom, aku harap bisa pada on cam dulu yuk, buat foto bareng. Untuk dokumentasi dari Hubinnya. Kepada Teh Adina mungkin, boleh ya Teh? Ya, mangga Teh. Ini mungkin sambil menunggu on cam nih orang-orang nih. Hurry you guys. Yuk, on cam yuk, teman-teman, semuanya. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, boleh banget on cam, masih ditunggu yuk. Boleh kali ya Kang diituin di apa sih yang kayak harus ask to start video gitu satu-satu. Berangkat. Berangkat, bisa. Berangkat. Yuk, masih satu page nih yang on cam. Ayo pada on cam. FKG Risa mungkin udah menunjukkan apa tadi AC-nya sekarang bisa menunjukkan muka ya mungkin? Iya, boleh banget tuh FKG_Risa. Sama teman-teman yang lain nih kita lihat dulu. Oh, banyak yang belum on cam. Dari panitia Ari, panitia Safa, lalu ada Beatrice dan teman-temannya mungkin boleh on cam. Gimana nih Teh? Mau ditunggu sampai jam berapa nih Teh? Kayaknya Risa nggak pegel Teh kayak gitu Teh. Kan gaya Teh. Ini udah berpose. Cantik banget emang gitu. Bunda dari Adkesma ini ya. Ya udahlah, langsung aja kayaknya Teh Adrina difoto aja. Yoi. Mangga Teh Adrina dipersilahkan. Teh Karin, Kang Halim, aku ya yang bakal hitung buat screenshotnya. Iya, mangga Yasmin. Oke, aku tiap page ya. 1, 2, 3. Masih senyum. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah Teh, Kang. Makasih Yasmin. Makasih udah ya. difotoin. Makasih Tadi banget ya teman-teman. Ada yang menarik loh Teh dari foto tadi tuh. Wah, ada apa nih? Ada apa nih? Seperti biasa Teh.
PO kita gayanya tidak berubah teh. Dari awal sampai akhir. PO Porsenang, PO Porsenang. Maaf GR. Enggak apa-apa, kamu merhatiin aku merhatiin kamu, tapi aku merhatiin si Kang Farhan ini, Kang. Gayanya dengan gaya khasnya, senyum yang tipis dan mata juga tipis. Iya, itu adalah gaya ngantuk dari PO Porsenang kita. Wah, untuk PO dari DJFW-nya mah udah cakep banget dah, udah cute banget abis. Glow up gak sih, paling glowing di sini. Aduh, Kang Halim, tapi kayak kita tutup dulu deh sebelum makin sedikit ya halayaknya, kita tutup dulu dengan doa karena kita tadi awali dengan berdoa. Oke. Yo, sebelum kita tutup agenda DJFW hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Semoga apa yang sudah kita lalui di DJV ini selalu mendapat barokah ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah datang, yang udah ramein DJFW. Semoga ke depannya nggak gabut dan banyak kegiatan karena udah pada daftar kepanitiaan dan KKM di FKG Unpad. Aku sama Halim pamit undur diri ya teman-teman. Dadah. Mohon maaf ya apabila ada salah kata, salah sikap, salah perbuatan, murni kesalahan dari kita sebagai MC. Jangan lupa UPM kalau mengundang MC kita aja ya. Iya, kita aja. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.